Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan ujung NPM 09. Saya Almira Sidkin Nurjati dengan ujung NPM 013. Saya Mary Astuti Handayani dengan ujung NPM 021. Oke, pada sore hari ini kita tuh berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengusaha inspiratif yang ada di daerah Unsika 2. Dan lokasi usahanya itu bertepatan di belakang Unsika 2 dan nama warungnya itu Warung Kosnara. Jadi buat teman-teman semua yang ngekos di daerah belakang Unsika 2 maupun kosnya di Unsika 1 bisa banget nih main ke Warung Kosnara. Kita tunggu ya, dan untuk video wawancaranya di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Almira Sidkin Nurjati bersama dengan teman saya Mary Astuti Handayani. Kita sedang berada bersama salah satu pelaku UMKM yang sangat inspiratif, yaitu Ibu siapa? Umay. Ibu Umay. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar perjalanan usaha beliau, mulai dari sejarah, permodalan, hingga kiat sukses menjadi pengusaha. Mari kita langsung mulai. Ibu udah siap diwawancara? Siap. Siap, oke. Yang pertama, bisa diceritain nggak sih Bu awal mula berdirinya usaha Ibu? Awal mula berdirinya usaha itu, jadi dulu tuh saya kerja di bidang pendidikan. Nah, kebetulan orang tua sakit lalu meninggal dan saya punya anak kecil. Saya mengundurkan diri di pendidikan itu. Jadi seorang guru tuh, jadi saya mengundurkan diri. Lalu kita berpikir bagaimana nih caranya tetap di rumah tapi sambil menghasilkan. Nah, jadi tercetuslah untuk buka usaha gitu. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita ya Ibu. Terima kasih. Oke, untuk soal selanjutnya, apa motivasi atau inspirasi terbesar yang membuat Ibu memilih usaha ini? Motivasinya itu otomatis berkaitan dengan finansial ya. Harus menghasilkan, yaitu berupa uang. Terus kenapa kok memilih usaha ini? Karena memang kebetulan daerah ini tuh susah gitu. Belum ada pelaku usaha di bidang jajanan-jajanan kayak gini gitu. Untuk selanjutnya, apakah ada tantangan khusus di masa awal merintis, Bu? Ada, jelas. Tantangannya itu kan ketika kita main ke kota dan di kampung itu tidak bisa disamaratakan dengan harga jualnya. Nah, itu harga jual itu yang jadi tantangan. Sedangkan bahan pokok itu mau di kota di kampung pasti semuanya sama. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita cara meminimalisir meminim banget gitu untungnya tapi tetap berjalan gitu. Nah, untuk selanjutnya juga berkaitan nih Bu dengan Boleh. Nah, bagaimana Ibu mendapatkan modal awal untuk memulai usaha ini? Modal awal itu otomatis kita mangkas uang dapur ya. Kebetulan kan suami kerja. Nah, dari situ bagaimana caranya dengan uang yang sekian bisa dibagi dapur ngebul, kalau kata Sundanya, dapur tetap berjalan tapi sisi lain sambil buka usaha gitu. Nah, dari permodalan itu ada nggak sih Bu kendalanya? Banyak banget. Mulai dari kalau kita kan berhubungan dengan makanan itu otomatis ada masa kayak cepet basi dan kayak kita butuh sesuatu agar makanan itu tetap terjaga gitu. Otomatis perlu modal juga yang lebih besar begitu. Nah, tadi kan kata yang Ibu katakan kalau kekurangan dari jual makanan itu cepat basi ya Bu? Betul. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana nih Bu strategi dalam mengelola modal agar usaha tetap berjalan stabil Bu? Strateginya itu ada dua. Yang pertama itu gimana cara mindset kita ya untuk gimana caranya nih dengan makanan yang ada masa expire-nya atau cepat basinya itu tetap terjual tapi tetap higienis, tetap tersegar gitu. Otomatis kita perlu tambahan tempat barulah yang berhubungan dengan finansial. Terus yang kedua, strategi yang ini kita mencoba untuk marketingnya itu lebih luas. Nah, kebetulan waktu saya itu strateginya dan
titik pasarnya itu lebih ke karyawan, karena kebetulan adik saya kerja di pabrik, jadi adik saya jadi marketingnya gitu di perusahaan, dibantu saya masak di sini, dipisah kuahnya agar nggak apa ya, kalau kata Sundana mah nggak bekah gitu. Jadi sampai sana, karena kan istirahat di sana itu maghrib ya, pada maghrib. Di sini kita ngirim startnya itu dari asar, jadi ada jeda waktu. Nah dari jeda waktunya itu kita mencari inovasi baru agar gimana supaya makanan itu tetap enak dimakan, itu aja. Oke, untuk selanjutnya, apakah usaha ini dikelola sendiri atau memiliki tim, Bu? Sendiri sih, sendiri. saya marketingnya, saya kokinya, Independen saya gitu. Manajemen keuangannya. Berarti dari awal juga sendiri Betul, ya, Bu? sendiri. Oke, mungkin Gitu. dari saya cukup, akan dilanjut oleh teman saya, Bu. Baik. Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menentukan harga dari produk yang Ibu jual agar tetap bersaing nih, tapi tetap nguntungin juga? Satu, kita harus banyak inovasi. Kalau harga jual itu relatif. Kadang ada yang porsinya banyak, tapi nggak enak atau murah, mereka nggak akan balik lagi. Yaitu dengan cara kita berimprovisasi dengan rasa-rasa baru. Apa sih yang membuat orang balik lagi kita tuh apa sih gitu? Harus cari apa sih? Ternyata itu titiknya yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru gitu. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan penyesuaian harga dengan kondisi pasar yang ada? Iya, betul, sangat. Saya rasa pelaku usaha, apalagi ditambah di era zaman sekarang ini, bahan pokok semakin melonjak. Apalagi saya itu berhubungan dengan bahan pokok yang benar-benar vital, seperti kayak cabai-cabean itu yang kan kondisi paling seminggu naik, seminggu turun, itu nggak stabil. Itu yang jadi tantangan dan terberat untuk pelaku usaha. Gitu. Menurut Ibu sendiri, seberapa besar pengaruh dari harga produk Ibu terhadap penjualan produk Ibu? Sangat besar. Kalau ada presentasenya mungkin 90% itu mempengaruhi. Karena saya jual seblak ya, tanda kutip, otomatis dengan rasa pedasnya dong. Kalau misalnya kita seblak nggak pedas, itu mungkin mereka nggak akan tertantang. Sedangkan pasar sekarang kan banyak yang geprek, itu yang pedasnya luar biasa banget, ada level-level lah. Nah itu kita harus ngikutin yang itu. Tapi pelanggan tidak akan tahu dan tidak mau menau untuk masalah pokok. Jadi taunya pengen pedas segini. Nah kita gimana nih caranya? Tapi tidak mencurangi dengan hal-hal yang negatif ya, misalnya dioplos nih dari cabai ini ke ini. Saya enggak, alhamdulillah jual seblak itu pakai cabai keriting yang asli tanpa cabai yang merah yang kering itu enggak. Jadi semua saya normal, semuanya basah, fresh gitu maksudnya. Baik Ibu, kita lanjut ke topik berikutnya mengenai promosi. Ibu sendiri, tadi kan Ibu bilang kalau Ibu marketernya gitu. Apa strategi Ibu untuk mempromosikan produk Ibu? Apakah melalui brosur atau status WA? Kalau saya itu di medsos ya, karena kan kebetulan sebelum menjualan ini saya itu juga punya usaha dulu di fashion. Nah, sebagian orang masih banyak nge-save kan nomor itu gitu. Terus strateginya ketika ada orang pelanggan yang datang, kita minta izin save ya. Kenapa? Jadi biar dia tuh lihat status saya tiap hari, updatean. Terus yang kedua itu dari mulut ke mulut. Nah, misalnya ini, oh di sana ada seblak loh, rasanya begini loh. Nah, kalau kita misalnya menjual kualitas, mungkin yang lain juga akan membawa sendiri gitu. Itu marketing yang saya lakukan sampai saat ini. Ya itu dua itu, dari mulut ke mulut sama media sosial. Selanjutnya, bagaimana Ibu mendistribusikan produk Ibu ke customer? Apakah customernya yang datang sendiri atau Ibu yang mengantar? Ada dua juga kalau zaman sekarang itu ya. Kalau masalah mengantar pasti, karena sistemnya DO drop off ya gitu ya, dikirim gitu ke rumah. Jadi kalau kita tuh sebagai pelaku usaha ya harus ada pengorbanan kan, harus capeknya iya ya. Jadi yang pertama ada yang datang. Kalau yang udah tahu pasti datang.
Terus yang kedua saya DO gitu ke rumah, kalau enggak sistem COD gitu, ketemu di mana atau apa gitu. Baik Ibu, dari Ibu sendiri kira-kira apakah ada menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalkan reseller makanan ini atau toko sembako ini gitu? Kalau untuk saat ini, kalau secara jangka panjang belum ada ya, masih saya individual gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu dari Bank Mandiri itu pernah promosi, jadi siapa yang mau bikin tabungan ya, buka rekening, nanti boleh makan gratis di seblak. Nah itu pernah itu saya itu sekitar 2 minggu jangka waktunya, dan itu alhamdulillah juga memasok. Makanya sampai saat ini saya masih ada sering DO ke Bank Mandiri yang di Lamaran, terus ke Rumah Sakit Lima Asih, terus ke Unsika, terus Lira Medika. Nah itu karena orang-orang lama dari Mood ke Multi itulah marketing itu. Jadi gini. Termasuk ke salah satu ke mahasiswa Unsika kan, yang banyak saya ke asrama. Padahal kalau dilihat dari ini saya nggak pernah ngunjungin ke sana buat bagi-bagi, nggak pernah. Cuman karena mungkin sekali pernah ke sini, terus dari mulut ke mulut, jadi alhamdulillah datang sendiri gitu. Berpengaruh banget berpengaruh. Ya, tapi memang tidak ada kerjasama secara tertulis maupun terkait, tidak ada. Cuman dari mulut ke mulut aja sih gitu. Selanjutnya kita masuk topik yang terakhir nih Teh. Boleh. Kita masuk ke sesi kiat sukses menjadi pengusaha. Yang pertama, menurut Teteh sendiri, apa sih kunci utama biar usahanya itu bisa bertahan dan berkembang? 1, konsisten. Nah itu, untuk mencapai kata konsisten itu sangat berat banget. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang punya 2 anak, anggaplah 3 anak sama adek ya, itu sangat berat. Karena kan baik lagi, marketing saya sendiri, koki saya sendiri, yang jadi kurir saya sendiri, manajemen uang saya sendiri, belanja saya sendiri. Itu sangat butuh waktu dan nguras energi, dan seakan-akan si kata konsisten itu masih sering goyang untuk saya pribadi seperti itu. Gitu. Ini mungkin yang terakhir Teh, apa nih pesan Teteh juga motivasi buat buat disampaikan ke teman-teman atau ke pengusaha lainnya, biar usaha mereka itu juga bisa seperti Teteh gitu, berkembang gitu. Mungkin kata berkembang terlalu wow gitu ya untuk saya pelaku usaha yang baru merintis. Tapi pesan dan kesan saya pribadi untuk teman-teman pemula yang sama seperti saya itu, ya, pokoknya kita harus banyak improvisasi dengan hal-hal baru, inovasi baru. Kita harus berani bereksperimen dengan hal-hal yang baru gitu. Memainkan kalau zaman sekarang ya sering banget tuh overclaim gitu ya. Tapi kalau overclaim itu terlalu tinggi lah ya bagi kita pelaku. Jadi harus sedikit lebay gitu. Apa-apa, makanya saya selalu banget, Teh udah transfer ya, minta yang kirim screenshot, jadiin strategi untuk pemasaran. Kenapa? Karena dengan seperti itu mereka akan terus datang, balik lagi gitu. Nah, mungkin itu aja Teh pertanyaan dari kita seputar usaha-usaha. Terima kasih juga buat Teh Umay udah nyempetin waktunya buat diskusi sama kita gitu. Teh Umay ini merupakan salah satu pelaku usaha yang bisa dibilang cukup inspiratif. Dari kisah-kisahnya tadi aja kayak wow, keren banget teman-teman, mulai dari pindah profesi, dari yang tadinya guru jadi pengusaha gitu. Terus juga dari awal sampai sekarang sendiri ya Teh ya. Itu sangat inspiratif dan sangat hebat sih teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, kisah inspiratif dari Teh Umay. Semoga jawaban dari Teh Umay bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan teman-teman yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.